Hai semuanya. Hai Ika. Selamat sore. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ini berarti puasa hari kedua ya? Hari kedua kan? Sambil menunggu jam berbuka, kali ini kita bakal belajar potong rambut lagi. Jadi kalau yang sudah mengikuti dari minggu lalu kan ada tetangga gua tuh namanya Vino. Nah, Vino udah potong rambut sendiri yang benar-benar sendiri. Oh ya, ntar gua tulis dulu deh. Potong rambut tutorial potong rambut. Hai Vena. Oke, ntar gue pin dulu ya. Kebalik. Bentar ya guys. Ini gimana sih ngepinnya? Nggak bisa ngepin guys. Nggak bisa. Ya udah. Jadi hari ini kita bakal belajar potong rambut di rumah. Jadi kalau minggu lalu Vino udah potong rambut sendiri yang benar-benar sendirian kan. Jadi udah coba kanan kiri belakang. Nah, hari ini kita bakal belajar gimana sih caranya potong rambut di rumah. Seperti yang udah kemarin gue kasih tahu di Instagram, alat-alat yang perlu dipersiapkan itu clipper Panasonic GP80, trimmer Panasonic GP21, sama hair dryer Panasonic NE65. Teman-teman suaranya jelas nggak? Oke, terus selain itu ada juga sisir potong. Habis sepotong ada jepit rambut, terus semprotan air. Oke. Habis itu ada sikat sama bedak. Ya, bedak. Jadi nanti sisir ini membantu kita untuk ntar potong rambut, sama si jepit rambut ini nanti juga bakal membantu banget untuk memisahkan bagian mana yang bakal kita potong dan bagian mana yang nanti baru kita potong gitu. Sikat sama bedak ini buat bersihin rambut yang udah nempel-nempel. Kan biasa habis kita potong rambut terus ntar ada bagian rambut yang udah kepotong yang nempel di badan kita. Nah, itu ntar kita bersihin pakai bedak. Oke. Teman-teman sudah siap alatnya di rumah? Clipper Panasonic GP80, trimmer GP21, hair dryer juga. Sudah siapkah semuanya? Teman-teman boleh sambil di-sharing, teman-teman lagi dengerin di kota mana atau di negara mana. Itu ya. Jadi ini kali ini buat teman-teman yang mau motongin rambut orang tuanya, terus atau suaminya atau saudaranya, temennya juga. Jadi sambil stay home ya kan, kita di rumah aja, Panasonic aja. Hari ini kita bakal belajar bagaimana caranya memotong rambut sendiri di rumah. Selamat sore dari Erwin yang ada di Batu, Ferawan di Kalimantan Timur, Atang di Merauke. Oke. Selamat sore semuanya dari situ Bondo, Andika. Jauh dari Merauke, Atang. Kang Denny,
Kang Denny Umar. Kang Bang. Siap ya? Atau udah siap? Oke, sekarang kita langsung bentar. Sambil nungguin teman-teman nyiapin alat yang lain, gua kasih lihat dulu ya. Kita bakal unboxing si clipper Panasonic GP21 yang dari tadi udah gua ngomongin. Oke. Ya, kita keluarin. Oke guys, ini ada buku petunjuknya. Ada berbagai macam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis. Detailnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Chargernya ada juga. Ini buka charger. Nah, GP80 ini yang gua suka itu dia chargernya soalnya berdiri. Jadi ini sangat mempermudah gua untuk motong rambut. Jadi kayak gini, chargernya langsung tempel gini. Jadi simpel. Jadi habis selesai potong kita bisa langsung charge, habis itu ntar langsung diambil lagi. Terus juga dia bisa juga dari sini langsung ke di bawahnya sini. Nih, jadi bisa juga langsung nyambung kabel. Oke. Terus ada lagi com attachment-nya. Jadi untuk yang teman-teman yang sudah punya GP80 pasti udah tahu kalau dia ada 3 set ya, ada 3 set. Jadi sebenarnya bukan 3 ukuran sih, dia ada 3 com attachment-nya, tapi sebenarnya ada 6 ukuran karena dia bolak-balik. Jadi yang pertama dia ada ukuran 15 mili, ini 15 mili, habis itu baliknya ini 12 mili, 15 mili, 12 mili. Habis itu ada 9 mili, 6 mili. Ada juga 1,5 mili sama 1 mili. Oke, clippernya kayak gini ya, guys. Gini clippernya. Ini GP80. Ini gue sukanya soalnya dia untuk yang kidal sama yang, jadi yang biasa pakai tangan kiri dia bisa nggak ada bedanya gitu. Salah. Habis itu di sini juga jelas dia ukurannya ada 0,8. Habis itu 1,1, 1,4, 1,7 sama 2 mili gitu. Gue sukanya Panasonic ini soalnya dia ukurannya jelas gitu, langsung per mili. Boleh dong jadi murid. Oke, itu tadi GP80 ya. GP80. Sekarang kita lihat lagi yang GP21. Jadi sebenarnya minggu lalu juga udah di unboxing si GP21, cuma supaya teman-teman mungkin ada yang baru join mau lihat GP21-nya. Ini kita bakal unboxing secara kilat. Sambil teman-teman di rumah persiapin alat-alatnya ya. Soalnya abis ini kita bakal langsung belajar gimana caranya potong rambut di rumah. Oke ya. Sama kayak tadi ada buku pedomannya. Terus ada juga chargernya. Nah, bentar. Kalau dia ada 2 ukuran, ada 6 mili sama 3 mili untuk com attachment-nya. Sama ada juga sikat buat bersihin si trimmernya. Trimmernya sangat ringan, jadi enak gitu, nggak berat. Terus habis itu juga suaranya halus. Ada ini masih di cycle. Suaranya halus banget. Clipper Panasonic ini, clipper yang gede yang tadi GP80 sama GP21 ini bisa dipakai buat anak-anak juga, jadi enak gitu soalnya emang suaranya halus. Oke.
Satu lagi guys, yang hair dryer Panasonic NE65. Oke ya, kita keluarin. Tolong dong. Ini ya hair dryernya. Nih. Dia maksimal 2000 watt tapi dia kekuatannya kayak 2300 watt gitu. Terus dia ada ionnya juga. Ionnya itu terpisah dari, biasanya kan jadi satu. Jadi satu tuh kadang ionnya suka kalah sama panasnya clipper. Jadi kalau ini bagusnya tuh dia di atasnya sini ionnya. Jadi nggak bakal kalah sama panasnya si hair dryer maksud gua. Terus juga dia bisa ditekuk-tekuk. Jadi untuk teman-teman yang sering berpergian bisa sangat compact gitu. Oke. Sekarang gue langsung masuk ke pelajaran kita hari ini. Jadi kita bakal belajar bagaimana caranya potong rambut di rumah. Silakan, bisa masuk. Agil. Teman-teman sambil gue kasih lihat tutorialnya, teman-teman kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, tanya aja, ntar habis ini gue bakal jawab. Atau misalnya enggak, nanti ada teman-teman dari Panasonic Beauty yang bakal bantu untuk jawab pertanyaan dari yang teman-teman tanyakan. Oke. Jadi ini before-nya ya. Putar dulu. Terus. Oke, ini caranya adalah kita pakaiin neck tissue dulu. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, ini cuma standar biasa di barber atau juga di salon. Jadi supaya lebih steril. Jadi kan kadang cap ini kan habis satu orang pakai langsung dipakai satunya lagi. Nah supaya lebih steril, kita kasih neck tissue. Oke, dia lepas dulu kacamatanya. Oke, sekarang yang pertama kita lakukan, kita parting dulu. Jadi kita memisahkan bagian-bagian yang mana yang mau kita potong sekarang, yang mana yang nanti. Coba saya dulu biar gampang. Bentar. Jadi yang pertama kita lakukan, kita bakal jepit bagian atasnya dulu. Soalnya bagian atasnya nanti bakal kita potong. Tapi nanti yang pertama kita rapiin samping sama belakangnya dulu. Teman bisa nggak jepitnya? Nah, putar lagi, putar. Oke, jadi pertama kita pisahin dulu bagian samping ini sama bagian atas. Habis itu kita jepit. Miring dikit ya. Nah, jadi kayak gini. Terada
pembatasnya antara yang mau kita potong sekarang sama yang nanti gitu. Ini sisi satunya. Oke, satunya juga sama. Caranya kita sisir dulu semua ke belakang. Habis itu kita pisahin bagian yang mau kita potong sama enggak. Kayak gini. Penentuan mulai rambutnya kita lihat jadi kayak gini. Gue buka lagi deh biar jelas ya. Penentuan model rambutnya itu simple ya. Kadang tuh soalnya nggak semua pusar rambut atau unyu-unyu itu kelihatan. Jadi kita sisir aja dulu semua ke depan. Kita sisir lurus ke depan. Habis itu nanti dia bakal kelihatan, dia bakal ngarah ke kanan atau ke kirinya gitu. Ada orang yang bisa ke salah satu sisi, ada yang nggak bisa. Jadi kita harus ngeliat dari situnya. Oke, gue jepit lagi. Seperti tadi caranya. Kiri kan? Ya. Bisa teman-teman yang di rumah? Oke. Kita cek kanan sama kiri udah sama atau enggak gitu. Potong rambut basah atau kering gitu. Kadang-kadang ada yang bingung basah atau kering sih. Sebenarnya sama aja, cuma kalau basah itu lebih gampang dan juga kalau basah itu rambutnya dia langsung jatuh, jadi nggak terbang-terbang. Apalagi kalau potong di rumah, mending basah. Oke. Kita pakai clipper Panasonic ini. Kan teman-teman yang di rumah mungkin motongin suaminya atau motongin saudaranya, mungkin ada yang belum pernah belajar potong. Kita coba dari ukuran yang tertinggi dulu. Kalau di clipper Panasonic ini gue sukanya karena dia ukurannya jelas, langsung ada berapa milinya, 15 mili, 12 mili gitu-gitu. Nah, ini kita coba dari yang paling gede dulu. Jadi ini kan dia ada 15 mili. Kita pakai ini 15 mili. Nanti caranya kayak gini teman-teman. Jadi bentuk kepala kayak gini. Nanti kita lurus aja, tapi jangan ngikutin bentuk rambut. Jadi benar-benar cuma lurus aja ya. Kita coba. Terus gitu. Disisir dulu rambutnya, disisir supaya nanti dia nggak nyangkut waktu dipotong. Habis itu tinggal lurus. Kelihatan? Maju lagi dulu. Lihat ya. Bisa teman-teman? Oke. Gitu terus kita fokus di bagian samping dulu. Lihat muter ke kiri. Oh. Nih, jadi kita berhenti di sini dulu, guys. Yang ini nanti aja. Segini. Bisa teman-teman. Terus habis itu kita lihat, kayaknya kalau segini masih belum rapi. Nggak apa, ini kita latihan dulu supaya kebiasa megang clippernya. Jadi kayak gini caranya. Oke. Habis itu kalau dirasa kayaknya masih belum rapi deh Nus, ini kayaknya gue mau lebih pendek gitu. Bisa teman-teman sesuaikan. Jadi kan ini nih 15 mili, habis 15 mili ada 12 mili. Nah, yaudah kita coba 12 mili. Sama, dia sama, jadi tinggal lurus aja ke atas. Jangan ikutin bentuk kepala. Soalnya kalau ngikutin bentuk kepala, takutnya nanti mukanya jadi kelihatan bulat. Gitu. Terus sambil teman-teman belajar supaya lebih yakin megang clippernya. Oke. Kalau dirasa masih kurang lagi, kadang kan
Itu lihat depan. Kalau kita lihat, nah kita cek udah rapi belum? Oh masih ada yang di bawah-bawah sini nih, belum. Nah, kita potong lagi. Kalau misal gini, teman-teman di rumah, yang atas sih sebenarnya udah cukup Nus, tapi cuma yang bawah nih, yang bawah kayaknya masih kelihatan berantakan gitu. Nah, jadi kan tadi di atas kita pakai yang 12 mili atau nomor 4. Berhenti sampai di situ, udah yang atas berarti nggak usah kita potong-potong lagi. Nanti kita pakai yang nomor 3-nya. Nomor 3 ini 9 mili di bawahnya gitu. Jadi kalau digambar ini dong. Oh iya deh. Teman-teman kelihatan? Sorry geser sedikit. Oh. Nah, jadi kalau kayak gini ini kan tampak samping. Tadi kita udah potong segini pakai nomor 4 ya. Habis itu kita turun lagi ke bawahnya pakai nomor 3. Habis itu nanti bawah lagi pakai nomor 2 gitu. Itu kalau dirasa bawahnya kurang pendek gitu. Oke, sini lagi. Ada sana gitu. Oke. Ada kok. Nah, ini kan ada beberapa rambut yang udah kepotong, tapi ada yang belum. Nah, supaya kita tahu yang mana sih yang benar-benar udah kepotong, yang mana yang belum, kita sikat, kita kasih bedak dulu dikit di ujungnya, jangan terlalu banyak, takutnya nanti warnanya keputihan. Terus habis itu kita pakai clipper, kita pakai trimmernya nih, pakai trimmernya yang GP21. Nah, ini kita ambil yang bagian sini, yang dikit. Oke. Kita lihat lagi. Udah cukup belum segini? Coba gini. Nah, kita cek dulu. Oke. Nah, yang sini kan rasanya udah cukup segini. Habis itu tapi yang bagian bawah ini kayaknya masih berantakan. Jadi kita ambil lagi dikit. Sedikit bikin lagi. Oh. Nih, ini kan udah oke lah. Ini cukup segini. Jadi sekarang kita ambil yang bawahnya dulu. Tadi kan kita di sini sudah nomor 4, udah nomor 3. Nah, sekarang kan nomor 2. Cuma supaya lebih ngeblend lagi, ini kita naikin gitu. Jadi dia ibaratnya kalau susunan angka dia jadi 3, 2,5 baru 2. Dikit aja, benar-benar dikit. Oke. Nah, untuk step pertama kayaknya udah cukup nih segini sampingnya. Sampingnya cukup segini. Sekarang tinggal kita lanjutin ke belakang terus juga samping. Teman-teman bisa ini mengikutin kan? Kecepatan nggak sih ngajarnya? Teman-teman kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Oke, sekarang kita bagian belakang. Ada sini lagi. Oh. Nah, bagian belakang ini kan tebal banget rambutnya. Semprot dulu biar nggak terbang-terbang. Semprot itu sebenarnya ada tekniknya juga. Jadi kita nyemprot sisir gitu. Jadi dia nggak disemprot. Soalnya kalau disemprot terus nggak disisir, dia jadi nanti airnya nggak masuk. Oke. Jadi semprot sambil dibuka pakai sisir biar airnya masuk ke dalam. Lanjut ya. Oke. Sekarang kelebihannya juga kalau kita potong basah, rambut yang gelombang itu bakal lebih lurus, jadi lebih gampang untuk dipotong. Oke, mulai ya.
Kalau belakang kita bebas mau mulai dari mana aja, tapi kalau teman-teman masih belum berani, kita coba dari nomor paling besar, nomor 5 atau 15 mili. Kita dari tengah. Yang atas nih gunanya buat nahan kita mau potong seberapa banyak sih. Jadi misal kalau ini kan tampak belakang ya teman-teman, kelihatan kan? Ini tampak belakang. Nah, kita mau belakangnya seberapa sih? Misal segini atau misal seberapa gitu. Nah, itu dia bisa bentuknya bisa V atau bentuknya U gitu. Terserah kita ngelihat lebih cocok yang mana sih gitu. Jadi emang kita harus ada pandangan sendiri, setiap orang itu cocoknya bagusnya diapain gitu. Oke. Ya, teman-teman. Blade-nya si Panasonic ini emang the best ya. Jadi rambut tebal pun bisa langsung potong. Gitu. Ini potongnya kelihatan nggak? Lupa ya. Ini ke kiri. Nah, ini kelihatan ya. Oke, sekarang kita pakai lagi comb attachment-nya. Ya, kita pakai lagi comb attachment-nya di GP80 ini. Kan tadi kita mau bentuknya agak U. Jadi yang sini kita agak pendek, yang samping agak naik. Ngerti kan teman-teman? Oke. Maju lagi. Kelihatan teman-teman? Jadi kalau teman-teman di rumah ada yang nanya, clippernya pakai apa sih Nus? Gue pakai clipper Panasonic GP80 yang kayak gini. Yang clipper GP80 ya. Nggak kelihatan. Sini. Oke. Nah, secara otomatis nanti yang belakang sini pasti bakal kesambung sama yang samping, sama yang tadi kita potong. Oke. Ini terus. Ya tinggal ngikutin alurnya sih, sambil kita bayangin ini bagian mana yang kepotong, kita mau seberapa tingginya, seberapa pendeknya, tinggal kita ikutin sebenarnya. Terus kelihatan salah dikit, geser ke kanan, geser. Oh. Ini ya, kita ambil yang sini. Lurus aja, lurus. Habis potong disisir, biar kita tahu yang mana yang udah potong, yang mana yang belum. Kita ikutin alurnya. Yang bagian sini kan harus agak nunduk. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa kayaknya susah nih kalau lurus, soalnya kepalanya ada jendulnya atau apa gitu. Nah, teman-teman bisa minta tolong yang teman-teman potong untuk nunduk gitu. Ya.
Bisa teman-teman di rumah. Clipper yang gua pakai clipper Panasonic GP80. Teman-teman kalau ada yang di rumah yang mau beli clipper kayak gua, bisa teman-teman kan DM, karena nanti bakal ada special price dari Panasonic juga dan Putrada. Oke, ini udah kita bikin sampai sesuai yang kita mau. Jadi kelihatan, lihat atas sedikit. Oh. Nih, jadi kita bikin dia bentuknya kayak gini, nanti dia nyambung ke samping-sampingnya. Tapi yang bawah ini masih berantakan. Nah, kita turunin lagi comb attachment-nya. Sekarang kita pakai yang 9 mili. Bentuk. Alurnya sama, ke samping juga, cuma nggak setinggi yang tadi. Soalnya yang tadi kan yang di atas kita udah yang di atas itu kita udah pakai nomor 4. Nah, sekarang kita ke bawahnya lagi, jadi kita pakai nomor 3. Jadi teman-teman jangan ganti comb attachment-nya, tapi ntar yang dipotong sama, ntar jadi nggak selesai gitu. Jadi ketinggian juga takutnya. Nih, yang bawah ini kan masih kelihatan kepanjangan gitu. Jadi konsep kerjanya clipper, dia kan motongnya harus berlawanan sama arah rambut. Jadi kalau yang di bagian bawah ini rambutnya ada yang ke atas. Nah, teman-teman bisa dibalik clippernya. Gitu. Oke. Nah, kita bilang bawah-bawahnya aja. Oke. Itu sekarang kita pakai trimmernya Panasonic GP20. GP21, sorry. Ini kita sekarang bagian detailnya. Jadi bagian kuping itu kebagi jadi dua, depan sama belakang gitu. Depan sama belakang. Kalau yang depan dia arahnya kayak gini. Jadi brandnya itu ngadep ke kuping. Jadi kayak gini. Nanti kita potongnya gini seret gitu. Tapi kalau yang bagian belakang itu tangan kirinya nahan kuping supaya dia kelihatan, terus baru brandnya ngadep ke kuping juga seret gini. Cuma sampai setengahnya. Jadi kuping kebagi jadi dua, depan sama belakang. Ya. Telinga ya guys maksudnya. Oke. Ini tadi kita udah di sini, habis yang ini sekarang bagian belakang telinga. Nah, sudah. Dia emang cuma ngambil dikit-dikit, cuma itu langsung kelihatan bedanya. Sekarang kita mau bikin line yang di sini ya, supaya kelihatan lebih rapi. Kita tinggal ikutin dari sini kira-kira lurusnya kemana gitu. Sini supaya natural. Oke, jangan lupa setiap habis potong langsung dibersihin supaya kita tahu yang mana yang udah foto, yang mana yang belum. Oke, sekarang mulai samping-sampingnya, terus. Oke, lagi ya. Stop. Ya. Oke, ini kita bersihin dulu soalnya tadi kan udah dipotong juga. Nih bagian telinganya, teman-teman lihat ya, di sini masih ada yang berantakan. Kelihatan nggak di kamera? Ini ya, masih ada rambut yang panjang di sini. Nah, sini juga masih ada. Caranya itu tadi,
Pokoknya telinga kebagi jadi depan sama belakang. Jadi pokoknya brand Panasonic-nya harus ngadep ke telinga. Jadi kan kita bagi dua nih ya, depan sama belakang. Nah untuk yang bagian sini kita rapinnya gini, seret, tep, sampai sini, sampai setengah. Jangan terusin, soalnya kalau diterusin takutnya nanti jadi miring gitu. Amannya kayak gini, seret sampai setengah. Habis itu yang belakang brand Panasonic-nya hadap ke sini lagi. Seret. Dia cuma yang dari sini ya. Kalau yang bawah nanti beda lagi. Oke, sekarang langsung kita kerjain. Ini guys. Dia pakai ujung satunya aja ya. Coba pakai ujungnya. Sampai setengah aja, habis itu yang depannya juga. Disisir dulu biar kita tahu rambutnya ikut ke yang mana. Oke. Nah, ini juga bisa. GP21 ini bisa juga buat yang bagian sini nih, teman-teman. Nah, terus sekarang yang bagian ini, bagian leher. Kelihatan bagian lehernya? Buka ya, biar kelihatan. Nah, kita bersihin dulu biar kita tahu rambut mana sih yang benar-benar masih nempel, rambut mana yang itu jatuhan dari yang tadi. Oke. Saya teman-teman, jadi kita ntar ngelihatnya tuh tinggal ngeliat garis lurusnya ini aja. Bisa ngikutin teman-teman? Jadi dia ditaruh gini, terus ditarik ke bawah. Ditaruh, ditarik. Oke. Yang bagian sini kenapa gue sisir dulu? Soalnya dia rambutnya kelihatan masih tebal, tapi cuma arahnya ke sana. Jadi kalau kita kayak gini nggak bakal bisa kepotong. Jadi caranya kita lurusin dulu ke sini, dikit aja, jangan nggak usah terlalu ditekan, cuma ditempel. Nanti rambutnya udah ada yang keluar, baru kita potong. Mengerti teman-teman di rumah? Oke. Sekarang kita ada kaca. Ya. Yang bagian bawah masih, yang bagian sini tuh masih banyak rambutnya, jadi kita pakai yang lebih kecil lagi. Kita pakai nomor 2. Pakai nomor 2 yang 6 mili. Oke. Oke. Nah, kenapa harus nunduk? Soalnya kalau nggak nunduk dia kan ketutupan leher, jadi susah kepotong. Oke. Nah, seperti yang tadi gue bilang, rambut itu clipper itu potongnya harus berlawanan arah rambutnya. Jadi kalau kayak gini, karena dia ngarah ke atas, jadi kita ke bawah. Gitu. Oke, terus misalnya udah, tapi dirasa masih kurang, kita rapin pakai ini. Nggak usah pakai sepatunya, nggak usah pakai comb attachment-nya. Jadi kita ambil sedikit, kelihatan kan? Dikit, cuma dikit, benar dikit. Oke, kalau udah dibersihin lagi pakai bedak. Habis itu kita pakai yang nomor 1,5. Soalnya kan ini tadi dari 0, jadi supaya dia ngeblend, supaya nggak kelihatan patah. Sebenarnya tergantung selera sih teman-teman. Ada yang suka kelihatan garis, ada yang nggak suka. Nah, tapi untuk teman-teman yang nggak suka kelihatan garis, itu caranya dari yang 0, dari yang tadi kita nggak pakai comb attachment-nya. Habis itu kita pakai di nomor yang paling kecil ya. Jadi nomor 1. Dikit, benar-benar dikit. Oke. Siap lagi.
Soalnya rambut cowok itu kan pendek-pendek ya, jadi dia gampang nempel. Oke, habis itu kita kalau kita rasa kayaknya ini masih terlalu lebar, mau dikecilin lagi bisa gitu. Kurang sedikit. Oke, untuk teman-teman yang baru join, nggak apa, kita masih belajar potong rambut sendiri di rumah, dan clipper yang gua pakai clipper Panasonic GP80 sama trimmernya Panasonic GP21 ya. Nah, oke, sekarang kita bakal belajar clipper overcomb. Jadi ini kan masih ada yang panjang gitu. Jadi dia masih belum terlalu blend. Habis itu caranya adalah kita sisir dulu. Habis itu baru kita potong pakai clipper. Gitu. Kita sisir dulu, kita potong pakai clipper. Sisirnya harus searah sama clipper yang tadi juga. Jadi sedikit dulu lagi. Nah, jadi ini kan kita mau bikin dia lurus gini. Cuma kan ini masih kelihatan kan nih, tuh. Ini masih ada yang lebih panjang gitu. Jadi caranya adalah bisa pakai clipper, bisa juga pakai clipper overcomb. Maksudnya bisa pakai comb attachment, bisa juga pakai clipper overcomb. Kenapa pakai clipper overcomb? Soalnya jadi kita biar bisa lebih tahu yang mana yang mau dipotong. Sebenarnya bisa juga clipper, cuma takutnya untuk teman-teman yang baru hari ini belajar motong itu teman-teman nanti takutnya terlalu ngikutin bentuk kepala, jadi akhirnya yang belakangnya habis gitu. Jadi ini supaya belakangnya dia masih ada sisanya, jadi masih ada volumenya. Oke, karena dia bentuknya U, jadi yang bagian sini jadi yang bagian sini dia lurus, benar. Bagian sini dia miring, diagonal, gitu. Jadi kayak gini, ya. Kalau digambar kayak gini, nah sisirnya gini, habis itu kayak gini. Jadi horizontal, diagonal. Oke. Sekarang kita praktek. Ini kan kelihatan, sorry, ada ke sini, ada ke sini. Kepalanya dikit. Kepalanya ke sini. Oke. Nih, ini kan kelihatan nih, masih ada panjangnya. Nah, caranya gitu. Oke, kita balik lagi normal. Ini ya, kita sisir. Oke, ini namanya clipper overcomb. Pada kanan ini. Kita kaca. Disisir. Kenapa harus disisir terus? Soalnya kalau nggak disisir takutnya itu rambutnya belum rapi, tapi udah kita potong. Nanti waktu dirapin ada yang panjang, ada yang pendek, jadi nggak rata. Oke. Teman-teman kalau bisa waktu potong rambut, apalagi misalnya lagi dekat, tahan nafas aja bentar, soalnya kadang ada rambut kecil yang terbang nggak kelihatan. Oke, itu tadi clipper overcomb. Oke, sekarang kita lihat depan, kita cek kanan kirinya. Kalau dirasa masih ada, kayaknya sebenarnya udah oke sih, cuma masih ada 1-2 yang masih kurang rapi gitu. Bisa pakai clipper, cuma takutnya nanti kita gara-gara potong akhirnya ntar jadi terlalu habis, jadi terlalu ngikutin bentuk kepala. Caranya kita pakai freehand. Jadi
Kan dari tadi clippernya kita hadap ke atas. Nah sekarang kita balik. Cuma ini teman-teman harus hati-hati karena ini benar-benar harus seimbang dan benar-benar harus stabil. Oke. Kita potong sedikit. Nah sama yang di sini juga kanannya loh. Ini kan kelihatan ya. Mari kita cek. Oke. Oke, selesai bagian samping sama belakang. Sekarang kita ke bagian atas. Teman-teman, ntar pertanyaannya saya jawab ya habis selesai ini. Sabar. Oke, karena tadi udah kita jepit, jadi kita harus sisir dulu. Ambil kaca. Oke. Kita tulis arah rambutnya. Nah, kita blow dulu, blow sedikit. Kali ini gue pakai hair dryer Panasonic NE65. Jadi dia ada yang dingin aja, ada yang ada yang anginnya kencang tapi nggak terlalu panas, ada yang anginnya kencang dan panas banget. Kita pakai yang paling tinggi karena itu dia cuma 2000 watt tapi dia kuatnya kayak 2300. Waktu kita blow ini kita juga sambil mengarahkan rambut ke arah yang nanti mau kita potong dan juga mau kita styling. Jadi harus arah gitu. Kenapa harus di hair dryer atau di blow? Supaya kita bisa ngelihat rambutnya ntar nurut atau enggak. Terus juga karena tadi udah kita jepit. Jadi karena waktu dijepit itu dia makin lama itu dia ngecap, jadi rambutnya makin gelombang. Jadi harus kita blow supaya dia kembali ke rambut normal.
Kelihatan teman-teman? Jadi kenapa di blow? Kedengaran suaranya? Oke, jadi kenapa di blow? Karena tadi udah kita jepit rambutnya, jadi dia rambutnya makin ikal. Terus habis itu kita blow juga supaya kita tahu nih arah rambutnya dia nurut atau enggak ke arah yang nanti bakal kita potong gitu. Jadi supaya kita lebih tahu rambut ini arahnya kemana gitu. Jadi nanti waktu kita potong dia nggak terlalu jauh dari yang ada di pikiran kita mau kita lakukan. Oke. Dan kenapa gue pakai hair dryer Panasonic? Karena hair dryer Panasonic itu dia ionnya tuh di atas ini, jadi dia nggak tabrakan sama panasnya si hair dryer. Jadi kadang tuh ada yang jadi satu. Nah itu kita nggak tahu tuh bener-bener ntar si ionnya tetap ada atau jangan-jangan hilang gara-gara panasnya hair dryer. Terus juga yang gue suka itu bentuknya itu bisa gampang gitu. Jadi kalau masuk di tas untuk kita pergi kemana bisa dibawa-bawa, nggak makan tempat lah. Oke. Sekarang kan, nah ada sana, tetap ada situ. Jadi kan kita mau potong belah samping. Jadi kita sisir dulu ke arah yang mau kita potong. Nah, dia bentuknya itu harus kayak gini. Gitu. Jadi yang poni lebih panjang, makin ke belakang dia makin rapi. Oke. Bisa kita pakai clipper kayak gini bisa, cuma kalau pakai clipper dia bakal lebih cepat potongnya. Ya. Dia tetap naik gitu ya, jangan lupa. Oke, harus sini lagi. Ini kelihatan deh pakai clipper. Oke. Sekarang kita bakal rapin bagian atas. Yang bagian atas kita ambil horizontal section. Jadi kita potong sependek yang kita mau. Sebenarnya bisa pakai clipper, bisa pakai gunting, tergantung kita yang mau pakai yang mana. Jadi kita sebenarnya tinggal menyamakan sama yang tadi udah kita potong.
Setelah tadi kita potong atasnya, kita sambung lagi ke belakang. Sambung lagi ke belakang, sama mau pakai clipper, kayak gunting bisa. Pakai clipper. Jadi dia arahnya diagonal sama kayak rambut. Kita cek lagi ya, cukup tebal atau kurang tipis atau gimana nya. Oke, kalau udah selesai semua, kita cek sekali lagi. Kita bersihin dulu guys semuanya. Oke, kita pakai trimmernya lagi. Kan tadi kita udah rapin yang sebelah sana pakai trimmernya. Nah, kita rapin lagi nih pakai trimmernya Panasonic GP21. Dikit aja. Cek lagi ke pakai sini deh. Sini. Oke. Yang ini lagi. Yang ini kan misalnya dirasa terlalu tebal mau ditipisin bisa, tinggal pakai trimmernya Panasonic yang GP21. Oke, kita cek lagi semuanya. Sebentar guys, ini udah mau mati. IG live-nya mau mati. Sebentar kita sambung lagi ya, sebentar. Bang Keli yang saja ngomong tuh. Guys, bentar. Sudah masuk semua belum? Oke. Jam berapa sih sekarang? Nah. Ntar lagi udah selesai kok. Oke. Sebelumnya sorry tadi dari Instagramnya yang karena udah 1 jam jadi tidak mau mati, jadi sebelum putus di tengah jalan mending kita yang putusin ya kan? Ya kan? Tahu sih. Bukan curhat ya. Oke. Sekarang udah selesai sebenarnya. Sekarang tahap terakhir adalah kita styling. Ya, ini buat istri di rumah. Ini bakal bisa lebih dapat nilai plus kalau bisa styling suaminya. Ya. Oke. Sekarang kita basahin dulu, habis itu kita blow lagi. Gue pakai clipper, gue pakai hair dryer Panasonic yang NE65. Gue pakai yang panas dan anginnya maksimal karena itu dia cuma 2000 watt tapi kayak 2300. Jadi makanya gue suka. Oke, jadi penjelasan sekilas sedikit ya.
kenapa sih tadi waktu ambil belakang dia harus diagonal, dia supaya ngeblend. Jadi kalau kayak gini serut tuh dia kelihatan teksturnya dan lebih natural gitu, lebih natural ya. Oke, habis itu sekarang kita styling. Sorry. Guys, kita styling dulu. Ambil wax. Kita ratain di tangan. Langsung kita arahkan ke arah yang mau kita tuju. Jadi kadang ada yang pakai gel atau apa tapi diacak-acak, itu jadi kerja 2 kali. Jadi kita langsung ratain aja. Diarahkan. Pakainya nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Nanti kalau kurang baru ditambah. Oke. This is it. Selesai guys potongnya. Sampai dibuang. Udah berhasil ya. Oke, kita kayak gini. Ini bisa disesuaikan sendiri. Jadi ada yang suka ngepong banget, ada yang enggak. Jadi ya udah tinggal disesuaikan sendiri. Bagian samping. Satunya, oke, pegang belakang. Nah, kelihatan enggak? Enggak. Sorry. Ya. Kelihatan teman-teman? Ya. Seperti ini ya hasilnya. Kelihatan bawahnya. Aduh deh. Sekali lagi, terus putaran. Sip. Dah. Selesai guys. Cara memotong rambut di rumah. Thank you. Dah. Apa? Mau lihat lagi? Oke, kita 1 putaran lagi. 2 lagi loh. Kita masih 2 putaran ya, belum 3. Oke. Nah. Sip. Thank you, Gel. Thank you, Mas. Yoi. Kacamatanya. Oh iya. Saya lupa rumahnya di mana. Oke. Apakah ada pertanyaan yang belum dijawab? Guardnya itu dia ada 3 guard, tapi dia ada 6 ukuran. Gini ya. Ini guardnya clipper Panasonic GP80. Sorry guys, gue jawab pertanyaannya dengan cepat dan singkat. Dari 15 mili, 12, 9, 6, habis itu 4 sama 3 mili. Oke. Ini apa sih? Jambang ke atas ukurannya berapa? Tadi kita pakai ukuran dari 6 mili, 9 mili, 12 mili. Charge-nya berapa lama? Charge-nya
Nih ya, charge-nya GP80 ini cuma 1 jam, tapi ini gue pernah pakai. Jadi gue ngecas cuma 1 jam dan ini emang charge-nya memang cuma 1 jam, tapi gue bisa memakai di hari pertama itu motong rambut 4 orang nonstop, habis itu hari keduanya sekitar 10 atau 11 orang benar-benar nonstop. Jadi bisa gue bilang 15 orang bisa, tergantung dari kitanya ya. Tapi apa? Bisa kalau mau yang hair tattoo atau hair design gitu, teman-teman bisa pakai pakai trimmer Panasonic GP21. Apalagi? Kalau pakai clipper bisa pitak nggak? Enggak, kalau pakai clipper Panasonic GP80 ya. Apalagi tadi udah mengikuti kelas bareng sama Yannis Putrada. Ada lagi? Apa? Oke. Belum pernah potong rambut presiden, doakan ya. Ada lagi nggak teman-teman? Teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, saya minta maaf soalnya udah jam segini, teman-teman pasti udah siap-siap mau buka juga. Untuk teman-teman yang berminat mau clipper yang gue pakai, jadi clipper Panasonic GP80 atau trimmernya GP21 atau bahkan hair dryernya mungkin, teman-teman bisa langsung DM karena nanti bakal kasih harganya dan pasti bakal teman-teman dapat special price karena Panasonic menyupport teman-teman yang di rumah yang mau belajar potong, yang mau potong rambut sendiri gitu, atau mau nantinya ke depan mau jadi profesional hairdresser atau barber juga bisa gitu. Giveaway-nya nanti juga ada, nanti bakal kita umumin di Instagram Yanus Putrada sama di YouTube Yanus Putrada. Jadi nanti teman-teman standby terus, nanti bakal kita kasih tahu caranya di situ. Ada lagi? Apa? Kapan live lagi? Nanti bakal kita umumin ya, teman-teman, kapan live lagi bersama Panasonic-nya. Sama-sama teman-teman, terima kasih ya udah ikut di belajar potong kali ini, ngabuburit bareng ya. Teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Ya benar, untuk follower Yanus Putrada nanti bakal dapat special price gitu. Semoga apa yang tadi udah Panasonic dan Yanus Putrada bagikan ke teman-teman bisa berguna untuk teman-teman di rumah gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa by DM, nanti pasti langsung dibales. Terima kasih teman-teman, sorry ya kalau ada yang tadi belum dijawab, nanti pasti saya jawab di DM. Terima kasih semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa.